Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang sejarah masuknya Al-Quran ke negara-negara Barat dan dinamika terjemahan ke bahasa Inggris. Nah, materi kali ini sangat menarik ya teman-teman. Kenapa? Karena perjalanan Al-Quran di Barat itu tidak hanya menyentuh aspek sejarah, kan tetapi juga menyentuh dinamika intelektual, budaya, serta bagaimana sih Al-Quran itu di dipandang oleh masyarakat Barat dari masa ke masa. Di sini ada sejarah masuknya Al-Quran ke Barat. Nah, kapan sih Al-Quran ini masuk ke Barat? Maksudnya Al-Quran ke dunia Barat itu melalui apa? Bermula pada masa Perang Salib ya teman-teman dan masa kejayaan Islam di Andalusia, yang mana waktu itu interaksi antara umat Islam dan Eropa itu sangat intens, baik itu melalui peperangan ataupun melalui hubungan ilmiah dan perdagangan. Nah, di tahun 1143 ini eee, menjadi titik penting dengan munculnya terjemahan pertama Al-Quran ke dalam bahasa Latin, yang mana penerjemahan ini dilakukan oleh Robert of Cotton begitu. Namun perlu dipahami ya teman-teman bahwa tujuan terjemahan ini tuh bukan untuk memahami Islam secara objektif, akan tetapi sebagai alat polemik untuk menyerang Islam begitu teman-teman. Nah, di sini ada tokoh-tokoh seperti Johann of Damascus dan Peter the Venerable juga menulis kritik terhadap Islam, sehingga gambaran tentang Islam waktu itu dipenuhi prasangka. Nah, sisi baiknya teman-teman, eh, apa itu malah menjadi proses awal yang membuka pintu bagi studi Islam di berbagai universitas Eropa begitu. Selanjutnya tentang dinamika terjemahan ke bahasa Inggris. Nah, memasuki abad ke-17 muncul terjemahan Alexander Ross berjudul The Al-Quran of Mahmud Muhammad pada tahun 1649. Namun, terjemahan ini tuh masih sangat bias. Kenapa? Karena Ross tidak menerjemahkan langsung dari bahasa Arab, akan tetapi eh, dia itu menerjemahkannya itu dari bahasa Prancis begitu. Nah, di abad ke-18, di abad ini tuh menjadi titik awal pendekatan ilmiah melalui karya Bergesan tuh. Yang mana karyanya itu berjudul The Quran pada tahun 1734. Nah, saya ini mempelajari sumber-sumber Islam itu secara lebih serius meskipun tetap ada nuansa misionaris di dalamnya begitu. Nah, di abad ke-19 terjemahan oleh Rothwell dan Palmer mulai menggunakan pendekatan akademis yang lebih netral. Nah, seiring berkembangnya studi orientalis. Nah, baru nih teman-teman pada abad ke-20 muncul penerjemah muslim seperti Tiktal, Abdullah Yusuf Ali, dan Muhammad Hasan. Yang mana mereka-mereka ini menghadirkan terjemahan yang lebih objektif, spiritual, dan mencerminkan pemahaman keislaman dari dalam. Lalu, pasti pertanyaannya, apa sih dampak dari penerjemahan itu terhadap persepsi Islam di Barat? Ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Di sini ada, nah, dari perjalanan panjang itu teman-teman, penerjemahan itu terlihat bahwa terjemahan awal Al-Quran ke bahasa Eropa itu memberikan dampak negatif terhadap citra Islam begitu kan teman-teman, yang mana terjemahan pertamanya itu penuh kesalahan, juga menimbulkan eh, apa apa ya stereotip tentang Islam begitu. Yang mana di sana tuh digambarkan bahwa Islam itu sebagai agama yang keras dan tidak rasional begitu. Nah, namun
Seiring berkembangnya studi akademik pada abad ke-18 dan 19, nah mulai, pendekatannya itu lebih objektif, mulai terbentuk begitu. Nah, baru di abad ke-20 itu, hingga sekarang Al-Quran itu bukan lagi hanya dilihat sebagai objek kritik, akan tetapi juga dipandang, sebagai kitab suci dengan nilai moral dan, spiritual yang universal begitu. Yang mana terjemahan-terjemahan modern ini tuh menjadi jembatan dialog antara umat Islam dan masyarakat Barat, begitu teman-teman. Mungkin itu saja ya pemaparan mengenai sejarah masuknya Al-Quran ke dunia Barat dan dinamika penerjemahan ke bahasa Inggris. Yang mana kesimpulannya ya teman-teman, perjalanan panjang ini tuh menunjukkan bahwa terjemahan Al-Quran itu memainkan peran besar dalam membentuk persepsi dunia terhadap Islam itu. Semakin objektif dan akurat terjemahan yang dihasilkan, maka semakin pula terbuka ruang dialog dan pemahaman antara umat Islam dan masyarakat global. Begitu ya teman-teman. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.